Di akhir masa pendaftaran calon kepala daerah Senin kemarin, KPU mengumumkan ada 5 daerah dengan pasangan calon kurang dari 2 atau calon tunggal. KPU memastikan Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, serta Kabupaten Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur tidak mengikuti Pilkada serentak tahun 2015. Sehari sebelumnya, ada 11 daerah yang pasangan calonnya tunggal, diantaranya Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, serta Kabupaten Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, daerah dengan pasangan calon tunggal harus mengambil langkah-langkah penundaan pilkada sesuai dengan peraturan KPU nomor 12 tahun 2015, yakni menunda pilkada hingga penyelenggaraan selanjutnya pada tahun 2017. Pemerintah yang ingin pelaksanaan pilkada serentak tetap digelar akhir tahun ini sudah menyiapkan rancangan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu yang mengatur pembatasan batas maksimal jumlah kursi parlemen untuk mendukung pasangan calon agar pembagiannya bisa tersebar. Di lain pihak, penyelenggara KPU cenderung menolak wacana penerbitan Perpu karena akan memaksa mereka menyesuaikan diri dengan peraturan baru. Padahal, KPU dan para pasangan calon kepala daerah sebagai peserta butuh kepastian hukum. Apa yang akan terjadi? Apakah Perpu adalah solusi tepat bagi pelaksanaan pilkada serentak akhir tahun ini? Bagaimana kesiapan KPU jika Perpu benar-benar diterbitkan? Pemirsa, untuk membahas topik dialog mengenai tarik ulur Perpu calon tunggal pilkada serentak, di studio Berita 1 telah hadir 2 narasumber, yaitu Komisioner KPU Bapak Hadar Nafis Gumai serta anggota Komisi 2 DPR Arteria Dahlan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Kita akan mulai dialog dari Pak Hadar terlebih dahulu. Pak Hadar, ini ada perpanjangan pendaftaran kepala daerah dan kemudian sudah ditutup kemarin pada tanggal 3 Agustus. Sejauh ini kemudian berapa daerah yang masih memiliki calon tunggal kepala daerah? Masih ada 7. Ya, jadi termasuk di dalamnya kota Surabaya. Jadi tadi sudah disebutkan 6. Memang kota Surabaya keputusan untuk menolak pasangan calon yang hadir kemarin sore di sana itu memang agak telat malam ya. Setelah diperiksa dokumen, bahkan keputusan itu akhirnya lebih pada pasangan calonnya atau khususnya wakil calon wali kotanya itu justru mengundurkan diri. Di hari, di momen dia mendaftar malah mengundurkan diri. Nah, akhirnya diputuskan bahwa tidak bisa memang diterima proses yang berlangsung kemarin. Jadi ada 7. Ya, ada 7 daerah yang masih memiliki calon kepala daerah tunggal ataupun kurang dari 1 pasangan, kurang dari 2 pasangan seperti itu. Banyak kemudian pihak yang menilai ini waktunya kemudian Perpu dikeluarkan untuk mengatasi problematika ini. Tanggapan dari KPU sendiri? Sebagai penyelenggara pemilu, tentu kami tidak dalam posisi atau tidak tepat kalau kami mengatakan sebaiknya atau kami menolak dan seterusnya. Jadi yang punya otoritas itu adalah pemerintah. Kami persilahkan pemerintah mau memutuskan apa. Kalau dianggap perlu silakan, kalau tidak dianggap perlu juga tidak apa-apa. Jadi nanti kami menindaklanjuti saja kalau memang Perpu itu dikeluarkan. Tapi jika memang Perpu dikeluarkan, apakah kemudian waktunya harus segera diterbitkan seperti itu, Pak? Tentu segera, karena ini kita bicara proses yang sudah berlangsung ya. Dan proses yang sudah berlangsung itu sebenarnya sudah cukup jauh. Jadi kita sudah ketahui bersama sekarang adalah di mana masa kita menerima dan kemudian meneliti apakah pasangan-pasangan calon ini betul-betul memenuhi syarat sehingga nanti kami tetapkan sebagai peserta pemilihan, kemudian mulai proses kampanye dan seterusnya. Seperti normal saja di dalam satu permainan atau games misalnya pertandingan ya. Masa di tengah jalan kemudian diperkenalkan cara baru misalnya begitu ya, itu sederhana saja
Jadi menurut Anda Perpu ini nanti akan bisa sedikit mengubah atau merombak aturan main yang kemudian telah ditetapkan ataupun sistem pilkada yang kemudian telah berjalan prosesnya seperti itu? Sudah pasti. Sekarang saya tidak juga tahu persis Perpu ini akan memuat apa. Kalau memang, kalau kita dengar di luar bahwa ini akan memberi ruang kepada satu pasangan calon di daerah yang demikian itu bisa tetap mengikuti pilkada, berarti Perpu ini mengatur perubahan sistem pemilihan. Nah, jadi tentu akan berubah. Baik, kalau dari DPR Pak Arteria bagaimana tanggapannya mengenai sebetulnya solusi apa untuk calon tunggal kepala daerah? Karena seperti kita ketahui setelah diperpanjang waktu pendaftarannya pun ternyata masih ada 7 daerah dengan calon kepala daerah kurang dari 2 pasangan atau calon tunggal seperti itu. Ya, jadi pertama-tama kita ingin sampaikan kepada publik bahwa terkait undang-undang pilkada memang jauh dari sempurna. Kami Komisi 2 DPR RI juga memahami betul dan mencermati bahwa memang aturan yang dibuat kemarin dibuat dengan tenggat waktu yang cukup singkat, walaupun kita terkuras energinya, kita tidak bisa menyelesaikan secara paripurna sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini. Yang kedua, keadaan ini juga diperparah lagi terkait dengan adanya elaborasi dan penjabaran derivasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Kami kalau nggak salah Pak Hadar, kami sudah sampaikan, kalau saya pribadi saya sudah sampaikan sekitar 60 poin terkait dengan masalah pencalonan ini saja. Ya, ini pun sudah kami bahas sebelumnya. Nah, yang ada pada saat ini peraturan KPU khususnya pasal 89A itu boleh saya katakan itu tidak sesuai dengan undang-undang. Undang-undang hanya mengatakan itu ditunda, tapi tidak sampai ke 2017 ke pemilu yang selanjutnya. Dampaknya buruk itu. Pemilu ini adalah momentum. Pilkada ini momentum. Saya bisa katakan belum tentu juga presiden yang terpilih saat ini Pak Jokowi kalau dilakukan pada saat ini. Nah, jadi itu yang kedua, ada orang yang sudah siap untuk dipilih tapi dilanggar hak konstitusionalnya. Kenapa? Karena ada orang yang tidak siap dengan alasan yang kita katakan bisa didesain. Yang ketiga, bagaimana dengan pemilih yang ingin memilih pada saat ini? Dan yang harus kita pastikan lagi, bahwa pemilu ini bukan variabel lepas, Pak. Bukan mandiri. Mereka adalah terintegrasi dengan sistem pemerintahan daerah, hanya untuk memilih kepala daerah pemegang kekuasaan tertinggi di daerah. Jadi tidak bisa serta-merta, dikasih ke 2017, dampaknya PLT. Luar biasa. Saya akan kupas nanti begitu kita bicara dengan Perpu. Nah, saat ini kita juga janganlah langsung dikatakan ditutup dulu dan apa. Kasih ruang dulu, masih ada ruang publik nih untuk kita bisa kasih penjelasan. Artinya dari DPR sendiri lebih cenderung pada kemudian perpanjangan kembali pendaftaran. Nah, kita ingin ingatkan sebenarnya pasal 49 sampai 53 dan 54 itu yaitu mengatur mengenai orang yang sudah mendaftar. Akan tetapi setelah di-verify nggak lolos sehingga tinggal kurang dari 2 pasangan calon. Sanksinya adalah atau konsekuensi hukumnya adalah dilakukan EC 403 itu 333 ditunda 3 hari dan dikasih perpanjangan lagi 3 hari. Itu untuk bagaimana yang belum propose. Ada yang tidak sama sekali mendaftar, apakah masuk ke domain itu kan tentunya juga tidak. Pak Hadar mungkin mengenai masa penundaan ataupun mungkin penjabaran antara PKPU dengan Undang-Undang Pilkada yang sebetulnya tadi tidak dikatakan tidak usah mundur sampai 2017 sementara di PKPU. Dan bahkan tidak perlu diundur. Yang sudah ada saat ini didaftarkan karena mereka tidak termasuk ke dalam klausul 49 sampai 54. Ini ada perbedaan PKPU dan Undang-Undang Pilkada. Nah, makanya kita duduk dulu lah itu. Kita duduk dulu, baru kita bicarakan apakah Perpu. Mungkin bisa mulai duduk dari sini, dari Berita 1 terlebih dahulu, Pak. Baik. Saya kira ada betulnya tadi diakui secara jujur bahwa undang-undang ini masih banyak kekurangannya. Saya kira di situ makna penjelasan yang sangat besar di situ ya. Nah, tetapi apa yang diargumentasikan juga tidak menjawab persoalan. Jadi katakanlah ini bukan di undang-undang belum diatur. Ini kan urusan pendaftaran. Jadi kalau pendaftarannya kurang, ya buka saja. Buka sampai kapan? Jadi undang-undang ini juga tidak mengatakan kalau pasangan calonnya satu, itu boleh ada pemilihan. Karena undang-undang ini selalu mengatakan kalau nanti kurang setelah diteliti, dibuka lagi. Di tengah jalan, di dalam perjalanan kampanye ada yang meninggal mengakibatkan tinggal satu, dibuka lagi pendaftaran. Bahkan sebelum pemungutan suara itu juga dibuka lagi. Itu maknanya apa? Bahwa pemilihan itu harus sekurang-kurangnya 2 pasangan calon. Nah,
kami harus cari jalan dong sebagai penyelenggara. Tetapi kalau memang itu yang dimaksudkan tadi tidak sesuai dengan undang-undang, oke, buatlah undang-undang yang sesuai sehingga kami sebagai penyelenggara bisa menjalankannya. Nah, kami memilih pilihan ditunda saja karena apa? Karena di dalam undang-undang yang sama itu diatur banyak hal lain. Ditunda sampai 2017, angka 2017 ini muncul karena apa? Di undang-undang yang sama juga dikatakan bahwa pemilihan gelombang berikutnya, pilkada serentak berikutnya, Februari 2017. Jadi bukan juga yang kami karang-karang, tetapi ini ada di undang-undang yang Pemilu sama. selanjutnya Februari 2017, Betul. Bapak. Ya, Ya, tapi bukan berarti ditunda untuk Februari 2017, enggak. Memang ada pemilu selanjutnya. Iya. Nah, penundaan itu enggak seperti itu. Jadi spiritnya, grand design-nya nih, kita mungkin sepaham waktu itu Pak, kita duduk sama-sama. Nafasnya adalah pemilu kada ini harus 269 kabupaten kota dan provinsi jalan serentak dalam waktu yang sama. Seandainya pun tidak, itu kita tidak kenal kata yang redaksi yang namanya menunda, Pak. Tapi melakukan pemilu susulan, kita katakan demikian. Pemilu susulan ini nanti dalam konteks apa? Dalam konteks pelaksanaan 269 yang serentak ini. Kalau susulan jadi kan bayangkan saja, jadi Pak. nah, enggak, itu apabila dilakukan terjadi permasalahan bisa disusulkan prosesnya. Jadi proses pemilu jalan tetap itu. Nah, kemudian saya juga mengatakan yang dua pasangan calon, Pak Hadar. Dua pasangan calon memang di-maintain akan ada terus apabila pasangan calonnya memang ada dua. Jadi apabila dia berhalangan tetap, ya kita kasih kesempatan bagi parpol pengusung untuk mengusung. Bagaimana kalau pasangan calon dari sejak awal cuma satu? Nggak masuk ke definisi itu, tidak masuk ke cakupan tapi itu, jawabnya Pak. apa kemudian? Nah, itu saja. Jawabnya apa? Sebenarnya sederhana, Pak. Kita sudah kasih instrumen hukum. Kamu boleh daftar, kalau nggak daftar kita berikan kesempatan kali kedua. Tapi kalau nggak lagi, langsung yang satu itulah yang jadi ikut serta. Di mana ada? Jadi yang satu itu langsung jadi peserta? Tidak ada. Apa makna dari, sebentar Pak Atria, apa makna dari kalau kurang dari 2 dibuka pendaftaran? Itu artinya pemilihan tidak bisa dilaksanakan. Kalau makna satu saja, ya sudah dilaksanakan. Tapi itu tidak ada. Nah, ini adalah suatu perubahan sistem kami memandangnya. Sistem itu adalah hal yang sangat mendasar di dalam suatu pemilu. Di mana nanti menentukan kalau calonnya 2, bagaimana pemenangnya. Kalau calonnya 1, bagaimana pemenangnya. Itu sistem. Dan itu bukan otoritas kami sebagai penyelenggara. Tuangkanlah di dalam undang-undang. Dan itu tidak ada. Itu sudah akan jadi masalah tatkala pasal 89A Bapak buat sebagai rumusan norma. Kalau tidak dibuat seperti itu, mungkin kita bisa mengatakan bahwa cukup yang mendaftarkan setelah diberikan kesempatan kali kedua dia bisa ikut. Mengatakan di mana? Di undang-undang itu. Kenapa? Tidak ada. Enggak, karena yang tadi itu, Pak, yang dua pasangan calon, yang dua pasangan calon itu hanya mengatur apabila mereka mendaftar dua-duanya. Gitu. Coba deh dilihat redaksi kalimat pasalnya. Tapi kemudian dari Komisi 2 DPR artinya ketika mengatakan bahwa satu saja itu bisa kemudian ada pemilu seperti itu, apakah kemudian Anda juga mendukung artinya opsinya gini loh. Kenapa kita katakan satu saja sudah bisa pemilu? Ya pertama kita menjunjung tinggi pemohon yang beritikat baik. Orang datang untuk mendaftar. Ya. Tiba-tiba nggak bisa ikut pemilu. Kenapa? Karena cuma ada satu. Nggak ada salah di mereka loh. Kewajiban hukum mereka sudah ada sebagai bakal pasangan calon. Kok mereka tiba-tiba dihancurkan hak konstitusionalnya dengan rumusan norma yang seperti itu? Itu yang pertama. Bagaimana orang yang mau memilih? Bagaimana pemerintahan yang harus berjalan? Tata kelola pemerintahan terancam, Pak. Kalau dilakukan yang rumusan norma ini diterapkan. Saya kira itu bagus semua, hanya saja sayang tidak ada di dalam undang-undang ini. Baik Pak Arteria dan juga Pak Hadar, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.